Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya akan bertanya, pemuda keren menurut Islam itu siapa? Pemuda keren di mata Allah itu siapa sih? Pemuda yang dibanggain Nabi itu kayak gimana sih? Pemuda keren yang diceritakan di dalam Al-Quran siapa saja? Ini akan saya bahas pada hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Nabi, 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan kita tahu padang mahsyar itu adalah sebuah tempat yang sangat luas, bahkan tidak ada lembah, gak ada gunung, datar banget, gak ada pohon, sedangkan matahari jaraknya sangat dekat di atas kepala kita, sehingga ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri saat orang kepanasan. Dan waktu itu kita akan berjalan tanpa sehelai alas kaki pun, tanpa memakai pakaian pun. Kita akan berjalan di bawah matahari yang sangat panas menuju ke tempat hisab dengan perjalanan yang sangat jauh dan sangat lama. Bisa jadi seseorang berjalan kaki selama 1000 tahun, itu paling cepat. Ada yang berjalan 10.000 tahun, 50.000 tahun, dan lebih daripada itu. Ratusan ribu tahun berjalan kaki dan itu belum dihisab, teman-teman. Lalu di antara kondisi manusia yang sangat sulit dan susah waktu itu, ketika semuanya sibuk sendiri-sendiri, gak ada yang nolongin kita. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri. Ada 7 golongan hamba Allah yang akan mendapatkan istimewaan dari Allah, akan mendapatkan naungan dari Allah. Dia gak akan kepanasan seperti yang lain. Pernah gak kepanasan di luar rumah? Tiba-tiba kayak ngadem di minimarket, pura-pura mau beli sesuatu, belanja, padahal pengen ngadem doang. Atau yang tiba-tiba dapat tumpangan dari teman kita naik mobil yang udah ada AC-nya, tiba-tiba masuk di ruangan yang ber-AC sehingga kita menjadi sejuk dan kita merasakan kayak nyaman banget setelah panas-panas. Tiba-tiba ada yang payungin, tiba-tiba bisa berdiri di bawah pohon. Itu baru panasnya dunia. Dibandingkan panasnya pada mahsyar, itu gak ada apa-apanya. Dan di padang mahsyar udah gak ada yang mayungin kita lagi di antara manusia. Tidak ada lagi pohon untuk berteduh, tidak ada lagi mobil yang ber-AC, tidak ada lagi ruangan yang sejuk ber-AC yang nyaman di dalamnya. Di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan hanya ada 7 golongan manusia hamba Allah yang mendapatkan naungan. Tahu nggak dari 7 golongan itu siapa salah satunya? Yang pertama, hamba yang adil. Yang kedua, syabun nasara fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Artinya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau pertanyaan saya di awal, siapa sih pemuda keren di mata Allah? Itulah pemuda keren di mata Allah, yang tumbuh di masa mudanya tetapi tetap taat kepada Allah. Sejak dia puber, dia ABG, tetap tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa contohnya? Biar kita punya inspirasi yang kita tiru.
Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah banyak contohnya dalam Al-Quran. Ada kalau yang laki-laki Sayyidina Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Mereka semuanya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang paling jelas itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau pergi di sebuah negeri asing yang disebut dengan negeri Madian. Sekarang Madian itu dengan daerah Yordania. Nabi Musa bertemu dengan dua cewek yang mau ngasih minuman pada ternak mereka. Nabi Musa tidak caper kepada cewek itu, hanya menolong mereka. Nabi Musa menolong dua perempuan ini, kemudian setelah menolong memberikan minum kepada ternak mereka, dan Nabi Musa istirahat di bawah pohon. Kemudian salah satu di antara wanita itu mendatangi Nabi Musa dan mengajak Nabi Musa untuk makan malam di rumahnya. Dan Nabi Musa tidak berbicara banyak, hanya mengikuti saja, dan akhirnya perempuan itu menjadi istri beliau. Ini pemuda keren. Jadi kalau kita mau nanya siapa pemuda keren, Nabi Musa alaihissalam, Yusuf alaihissalam. Aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, jangankan pacaran, sentuhan saja tidak pernah sentuhan. Sayyidah Maryam tidak pernah disentuh laki-laki kecuali yang muhrimnya. Walam aku baghiyah, apalagi sampai pacaran, apalagi sampai berzina. Gimana caranya aku punya anak, gimana caranya aku hamil. Itu gambaran solihahnya Sayyidah Maryam. Itu pemudi yang sangat keren. Atau kita baca ceritanya Nabi Yahya alaihissalam, seorang laki-laki anak muda yang juga keren, digoda oleh anak perempuan yang ada di Palestina. Tapi beliau terhindar, beliau sampai difitnah dan dibunuh sedang sholat, dia dipenggal kepalanya. Mereka terhindar dari lawan jenis, itu adalah pemuda keren. Itu yang disebut di dalam hadis syabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Kalau yang lebih dari satu ada di dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabbnya, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Udah beriman, udah bertunjuk. Udah beriman, bentar. Udah beriman ditambahkan petunjuk. Selain mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka juga berdakwah di jalan Allah. Jadi mereka juga mengajak temannya untuk beriman kepada Allah. Sampai mereka dimusuhi oleh suatu kaum dan diusir, dan sampai mereka tidur dalam gua. Nabi Musa alaihissalam, makanya sampai turun satu surat di dalam Al-Quran, surat Yusuf. Pengen menjadi pemuda yang keren? Makanya hindarkan diri kita dari godaan, pacaran, baik godaan langsung atau dari sosial media. Kita unfollow akun-akun yang vulgar, kita nggak mau ngeklik akun-akun yang membuat mata kita menjadi kotor dengan pandangannya. Itu pemuda yang keren banget. Itu pemuda yang keren banget dan yang menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya. Begitu juga dengan Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, yang dikisahkan di dalam Al-Quran, sampai ada nama surah juga di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Allah berfirman di surat Ali Imran tentang pertemuan surat Maryam, wa ambataha nabatan hasanah, dia tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Itu pemudi yang keren, perempuan, cewek, ABG, yang dia
bisa tumbuh dalam pertumbuhan yang baik. Arti pertumbuhan yang baik, dia tumbuh dalam keadaan yang terhindar dari banyak fitnah di zamannya. Dia nggak kena dengan fitnah cowok, dia nggak kena dengan hedon. Sayyidah Maryam itu sama sekali tidak hedon. Sayyidah Maryam itu sama sekali tidak ada hubungan sama laki-laki, bahkan dia nggak kenal sama cowok. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, seolah-olah di HP-nya itu tidak tersimpan nomor cowok sama sekali, kecuali ayahnya atau pamannya, dan dia tidak mengenal cowok kecuali pamannya dan pamannya Zakaria. Saking terpeliharanya Sayyidah Maryam. Jadi siapapun yang ingin menjadi pemudi keren, belajarlah dari Sayyidah Maryam yang menjaga diri, yang sampai ketika Allah meniupkan di dalam rahimnya ruh seorang nabi, yaitu Isa alaihissalam, sampai Sayyidah Maryam kaget dan mengatakan, walam yasni bashar walam akum baghiyya. Di zaman sahabat muncul lagi pemuda keren seperti Ali bin Abi Thalib, muncul lagi pemuda keren seperti Fatimah radhiyallahu anha, muncul lagi nama-nama yang keren, dan mereka semua adalah pemuda yang keren di mata Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan dengan syabun nasara fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi kita semua.